Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailena, NIM 22 2018 098. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah praktikum audit dari modul 4, materi kas dan setara kas. Di sini saya mempunyai dua buku, yaitu buku 1 ialah informasi data dari perusahaan Sugus, dan buku kedua ialah penyelesaian dari data PT Sugus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari sekarang. Untuk informasi tentang kas dan setara kas pada PT Sugus dapat kita lihat dari buku 1, modul 4, halaman 97 sampai dengan 97 ya. Tentang dokumen sampai dengan halaman 131. Nah, untuk data penyelesaiannya, untuk mengisi data penyelesaiannya dapat kita buka di buku kedua, yaitu halaman 77 di modul keempat sampai dengan halaman 95. Untuk modul 4 yaitu materinya kas dan setara kas. Pada materi kas dan setara kas ini diinformasikan bahwa PT Sugus memiliki dua rekening bank, yaitu rekening bank Lopo dan bank CAB. Nah, pada pembahasan kas dan setara kas ini kita akan mengecek tentang apakah benar kas besar dan kas kecil yang tertera pada tahun 2018 ini. Pada informasi neraca saldo di halaman 15, kita lihat di halaman 15 di buku 1, yaitu kas besar yang berjumlah 3 juta dan kas kecilnya berjumlah 2 juta. Kas yang ada di bank CAB dan Lopo kita akan mengecek nominalnya serta setara kas lainnya, ada deposit berjangka dan investasi saham, dan inilah yang akan kita cross check apakah sudah benar atau belum. Jika ada yang belum sesuai, maka kita akan melakukan jurnal koreksinya. Untuk langkah pengisian pertama ada di buku kedua di halaman 95. Dengan informasi data di buku 1 ialah kita buka di halaman 104. Nah, untuk mengisi tanggal dapat kita sesuaikan di sini, tanggal di sini, dan untuk nomor buktinya juga kita sesuaikan di buku 1. Untuk keterangannya juga kita lihat pembayaran utang di PT Sugus dan nominalnya 30 juta. Untuk keterangan dokumen pendukung, kebenaran penghitungan nominalnya, otoritas dan lain-lainnya dapat kita cek juga. Nah, untuk selanjutnya kita isi dari sini juga sampai selesai. Selanjutnya untuk pengisian di penerimaan itu sama dengan yang sebelumnya, cuman bedanya ini penerimaan dan tadi pengeluaran. Nah, untuk pertama pada tanggal kita lihat juga di tanggal di buku 1 pada halaman 68. Kita sesuaiin di sini sama nomor buktinya, sama keterangan juga kita tulis di sini, kita sesuaiin dan seterusnya. Selanjutnya untuk materi halaman 92 kita dapat mengecek untuk deposit berjangka dan investasi. Pada saham itu dilihat dari buku 1 ialah di halaman 15. Tentang neraca saldo pada PT Sugus apakah sudah benar atau belum. Cara meng-cross-checknya kita lihat pada data-data halaman 125 pada buku 1 ini. Buku 1 ini ada informasi data saham PT Sugus dan PT Sugus, PT Garam dan PT Gudang. Di sini saham pada PT Garam sebelumnya 20 lembar lalu menjadi 10 lembar.
dan PT Gudang sebanyak 20 lembar. Selanjutnya kita catat pada halaman 93 pada buku 2. Informasi tentang saham ialah sebagai berikut. Pertama, pada PT Garam ialah 10 lembar itu sudah berubah menjadi salah dah ini aku. Kita catat pada halaman 93 pada buku 2. Informasi tentang saham berikut ialah PT Garam yang awalnya 20 lembar menjadi 10 lembar. Untuk harga per lembar saham kita cari informasinya pada tabel halaman 123 di sini. Itu waktu kita beli harganya ialah 10.500 untuk harga PT Gudang. Ini tidak menyebutkan harganya untuk per lembar, tapi kita bisa cari dengan cara membagi jumlah harga dengan total lembar sahamnya. Ialah 170 juta dibagi 20.000. Totalnya ialah 8.500 per saham. Untuk selanjutnya kita lihat di sini ialah PT Saham itu 10.000 per lembar dengan harga 10.500 ialah 105 juta, dan PT Sugus dengan 20 lembar dengan harga 8.500. Jumlahnya ialah 170 juta. Dapat kita tambahkan totalnya 275 juta. Di sini ada selisihnya 10 juta. Untuk jurnalnya ialah investasi pada saham dikurangi dengan koreksi saldo sahamnya dengan jumlah 10 juta masing-masing. Harga per tanggal 31 Desember 2018 ialah 10.200 pada PT Garam, dan harga PT Gudang ialah 8.375 untuk per saham. Dapat kita lihat rinciannya di halaman 93 di buku kedua. PT Garam memiliki 10.000 lembar dengan harga 10.200 ialah totalnya 102 juta. Dengan PT Gudang 20 lembar dengan harga 8.375 dengan total 167.500.000. Dengan totalnya ialah 269.500.000. Selisihnya ialah 5.500.000. Untuk jurnalnya, rugi investasi saham dikurang investasi saham dengan total 5.500.000. Untuk kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal per 31 Desember 2018 ialah 15.000. Nah, di sini terdapat tidak ada selisih, maka tidak ada jurnal koreksinya. Untuk data per audit 31 Desember 2018 ialah kita dapat data dari jurnal koreksi kita tadi. Dan dapat kita lihat totalnya ialah 1.719.500.000. Untuk rekonsiliasi Bank Lopo dan Bank CAB ialah untuk pembukuannya kita dapat lihat di halaman 126 itu pembukuannya, dan untuk rekening korannya di halaman 130. Dapat kita lihat di sini. Nah, untuk hasilnya ialah 40.445.640. Selanjutnya untuk rekonsiliasi Bank CAB seperti yang kita lihat dari Bank Lopo tadi, kita lihat dari halaman 126 untuk pembukuan dan halaman 130 untuk rekening korannya. Dan totalnya dapat kita lihat di sini 13.391.410. Untuk selanjutnya itu
Dan ini ialah pencatatan dari rekonsiliasi pencatatan dari Bank Lopo dan Bank CAB. Nah, dapat kita lihat ialah berita acara pemeriksaan uang kas kecil pada PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Dan sisa uang kas menurut buku kasnya ialah 31 per Desember 2018. Untuk mutasi dari tanggal 20 juta, untuk pengeluarnya ialah belum dibukukan, dan jumlah sisa uang menurut buku pada tanggal 30 Desember 2018 dengan total 2 juta. Untuk informasi uang dalam kas ialah kita dapat buka di buku 1 halaman 124 bahwa ternyata ada selisih Rp200.000. Nah, untuk berita acara pemeriksaan uang kas besar juga kita dapat lihat di halaman kita lihat di buku 1 ialah di halaman 122. Untuk selisih uang kasnya ialah 16.900.000. Nah, kami telah melakukan cash out untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 15 Januari 2019. Dan telah dibuat berita acara pemeriksaannya. Hasil cash count untuk kas besar terdapat selisih ialah 19.900.000 yang disebabkan karena ialah 11.900.000 giro telah diterima tetapi belum disetorkan ke bank. Untuk selanjutnya ialah 6 juta uang kas PT Pelita. Dan ketiga 2 juta tagihan PT Merdeka pada tanggal 5 Januari 2019. Untuk jurnal koreksinya, piutang lain-lain pada kas kecil ialah 200.000 untuk kas count atau kas kecil yang terdapat selisih. Kedua, beban penjualan dan akomodasi pada biaya yang masih harus dibayar ialah jumlahnya 100.000 untuk kas kecil yang belum di reimburse. Ketiga ialah hutang usaha 990.000 pada kas CAB. Selanjutnya piutang usaha pada Bank CAB berjumlah 2.200.000 untuk koreksi tolakan cleaning pada PT Krakatau. Untuk selanjutnya ialah Bank CAB pada piutang usaha yang berjumlah 10.600.000 untuk penerimaan piutang pada PT Lestari. Selanjutnya ialah Bank CAB pada beban bank. Bank CAB beban bank pada pendapatan bunga ialah jumlahnya 156.500 untuk koreksi biaya ADM dan biaya gironya. Selanjutnya ialah piutang usaha pada Bank Lopo berjumlah 33.750.000 untuk kesalahan catat piutang pada PT Nuansa. Selanjutnya ialah Bank Lopo beban bank pada pendapatan bunga yang jumlahnya ialah 75.226 koreksi biaya ADM dan jasa giro. Yang terakhir ialah piutang usaha 3 juta piutang usaha pada Bank Lopo dengan jumlah 3.350.000 koreksi tolakan cleaning pada PT Lestari. Untuk data per audit 31 Desember 2018 dapat kita lihat penyesuaian jurnal koreksi sebelumnya, dan kita dapat lihat hasil akhirnya ialah 17.776.050. Baiklah, saya tutup presentasi saya pada modul 4 ialah kas dan setara kas. Untuk kekurangan dan apabila ada kesalahan saya
minta maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.